Tanggal 1 Oktober 2019 jelang tengah malam menjadi hari yang bersejarah bagi Sultan Bahtiar Najamuddin. Sebagai senator yang berusia muda, Sultan dipercaya menjadi pimpinan DPD RI bersama Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, dan Mahyudin. Usai pemilihan dan penetapan, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali melantik pimpinan DPD RI terpilih. AA Lanyala Mahmud Mataliti dilantik sebagai Ketua DPD RI, Nono Sampono menjadi Wakil Ketua 1, Mahyudin sebagai Wakil Ketua 2, dan Sultan Bahtiar Najamuddin sebagai Wakil Ketua 3 DPD RI. Tugas pertama Sultan Bahtiar Najamuddin setelah menjadi pimpinan DPD RI yaitu memimpin pemilihan alat kelengkapan DPD RI periode 2019-2020. Kali ini Sultan mengawal pemilihan pimpinan Komite 2, Badan Akuntabilitas Publik, dan Badan Kehormatan. Hasil pemilihan itu kemudian ditetapkan dalam sidang paripurna pengesahan pimpinan alat kelengkapan periode 2019-2020. Pelestarian kebudayaan daerah memegang peranan penting dalam kemajuan bangsa. Sultan Bahtiar Najamuddin sebagai pimpinan muda bangsa mengajak generasi muda Indonesia untuk aktif dalam melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal. Selain itu, sebagai rumah aspirasi daerah, DPD RI juga berkomitmen untuk menjadikan budaya daerah sebagai perekat bangsa. Kita akan buat semacam forum ya, nanti dalam bentuk mungkin diawali oleh MOU lembaga dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Asosiasi Gubernur-Gubernur, Pemda Kabupaten Kota, sehingga nanti semua kabupaten kota provinsi punya peluang yang sama untuk menampilkan budayanya masing-masing. Selain kebudayaan, Sultan Bahtiar Najamuddin juga memberikan perhatian terhadap pendidikan untuk meningkatkan kualitas generasi mendatang. Sultan kerap diundang menjadi pembicara dalam acara kepemudaan, diantaranya Indonesia Islamic Young Leader Summit 2019 dan menerima audiensi mahasiswa dari berbagai universitas. Dengan hadirnya Sultan sebagai pembicara diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi agar pemuda berani maju sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, Sultan juga memimpin rapat kerja Komite 3 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk menyampaikan aspirasinya, yaitu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di daerah. DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah tentu saja mempunyai tugas menyampaikan aspirasi daerah dan mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat. Oleh karenanya, setiap rapat kerja dengan menteri, Sultan berusaha selalu hadir untuk memperjuangkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan daerah. Beberapa rapat kerja yang dihadiri Sultan Bahtiar Najamuddin yaitu rapat kerja Komite 2 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Dalam rapat tersebut, DPD RI mendukung KKP untuk memajukan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia. Masih bersama dengan Komite 2, Sultan menghadiri rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Kemudian dalam rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Komite 2 akan jalin kerjasama dengan Kementerian LHK untuk mensejahterakan daerah. Dalam kesempatan rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, DPD RI meminta agar infrastruktur daerah segera dibangun, karena sebagian daerah di Indonesia belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk kebutuhan masyarakat, seperti akses jalan, jembatan, maupun perumahan untuk rakyat. Sultan Bahtiar Najamuddin mengapresiasi program Kementerian Perhubungan saat rapat kerja dengan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi untuk membahas program kerja prioritas tahun 2020. Selain itu, Sultan juga aktif mengikuti rapat kerja dengan Menteri Agama Fahrul Razi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharto Monoarfa, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam setiap rapat kerja, Sultan mengungkapkan harapannya agar kementerian menggandeng para senator untuk mensosialisasikan program kerjanya ke daerah. Pak Menteri turun ke daerah, anggota DPD diajak, sehingga teman-teman anggota DPD bisa mendampingi kementerian dalam pelaksanaan program-program kementerian di daerah. Kalau ada program-program juga Bang, ya, juga teman-teman diajak, sehingga masyarakat yang memilih anggota DPD itu benar-benar juga yang merasa bahwa wakil kami bekerja.
kami posisinya hari tentu sangat mendukung program-program dari eksekutif, dalam hal ini dari Presiden, dari Kabinet Indonesia Maju sekarang, sehingga ini kolaborasi yang sangat kuat untuk mempercepat semua program-program yang ada di kementerian. Selain melakukan kunjungan ke kedutaan besar, Sultan juga kerap menghadiri undangan dari negara sahabat. Beberapa undangan yang dihadiri adalah perayaan Hari Nasional Republik Ceko, peringatan Hari Ulang Tahun ke-96 Turki, perayaan Hari Ulang Tahun Myanmar, dan peringatan 41 tahun Revolusi Islam 1979 di Kedutaan Besar Iran. Sultan juga diundang oleh Duta Besar Thailand dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Yang Mulia Raja Phumipong Adungyadeh dan menghadiri acara perpisahan Duta Besar Amerika untuk Indonesia Joseph R. Donovan. DPD RI juga kerap menerima kunjungan dari duta besar negara lain. Dalam periode setahun ini, Sultan menerima Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia dan Duta Besar Polandia. Hal yang dibicarakan terkait kebutuhan investasi termasuk mendatangkan para investor ke daerah-daerah di Indonesia serta meningkatkan komunikasi dan konsultasi. Sultan Batin Najamuddin merupakan putra kebanggaan Provinsi Bengkulu. Atas doa masyarakat Bengkulu, ia terpilih menjadi wakil rakyat sekaligus pimpinan DPD RI. Karenanya dengan posisi yang strategis ini, Sultan akan lebih keras lagi berjuang khususnya bagi masyarakat di Bengkulu. Dalam periode setahun ini, Sultan telah memfasilitasi pertemuan untuk mengatasi konflik maupun percepatan pembangunan daerah. Pertemuan tersebut diantaranya dengan DPRD Kabupaten Lebong terkait penyelesaian konflik tapal batas antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu. Sultan juga memfasilitasi pertemuan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menindaklanjuti proposal proyek yang telah diajukan. Diskusi secara intensif juga dilakukan dengan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi terkait penyelesaian masalah hibah lahan TNI Angkatan Udara di Lapangan Terbang 2 di Kabupaten Bengkulu Selatan. Sultan juga beberapa kali menerima audiensi dari stakeholder di Bengkulu, diantaranya anggota DPRD Kota Bengkulu, anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong, dan audiensi dengan Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu terkait pembentukan Kabupaten Lembang. Sultan berjanji akan terus bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memajukan daerah. 15 tahun sudah DPD RI hadir menjadi lembaga tinggi yang mewakili masyarakat daerah. Apresiasi Presiden Joko Widodo kepada DPD RI terlihat dalam pidato kenegaraan di sidang bersama DPR DPD RI pada 14 Agustus 2020 lalu. Pernyataan tersebut menjadi semangat bagi DPD RI untuk terus berjuang lebih baik lagi ke depannya demi meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan daerah. DPD RI membangun daerah untuk Indonesia. Ke depan lembaga ini menjadi lebih kuat dan bermartabat. Marilah kita semua berangkulan tangan, bersatu untuk memperkuat lembaga dan menjadikan lembaga ini kebanggaan masyarakat Indonesia.